Halo, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai WSO2 ESB untuk untuk membuat service REST API yang digunakan untuk memanipulasi database. Sebelumnya kita telah membuat resource registration. Kali ini kita akan membuat resource untuk melakukan view data berdasarkan subscriber ID. Oke. Kita buat in sequence-nya. Seperti biasa, kita define variable operation. Di sini adalah view. Oke. Kemudian kita melakukan logging full. Oke. Kita masukkan operation di sini. Oke, kita isi operation dan penanda kedua adalah step, yaitu request. Oke. Untuk membaca pada style URI template, kita dapat membaca inputan dari user yang berupa URL langsung menggunakan expression yang berupa URI var subscriber ID. Di sini sebetulnya kita bisa langsung mengakses subscriber ID yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan properti URI.var.subscriber_id sesuai dengan nama variabel yang kita define pada URL, atau kita dapat memasukkannya kembali ke dalam variabel yang bernama subscriber ID. Saya lebih suka melakukan ini untuk memasuknya kembali kepada subscriber ID karena variabel-variabel yang bertipe URI.var.something ini akan kita gunakan untuk mengakses atau membaca variabel yang berada pada URL, sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Oke. Kemudian yang harus kita gunakan untuk membaca database adalah mediator DB-lookup. Oke. Kita masih menggunakan REST API data source. Kemudian kita define statementnya, select name, address, type from subscriber, where subscriber ID subscriber underscore ID sama dengan tanda tanya. Kita akan masukkan tipe integer di sini dan mengganti value tanda tanya dengan subscriber ID, dan resultnya akan langsung di mapping ke dalam bentuk variabel, yaitu name. Kolomnya adalah name sesuai dengan select di sini. Kemudian kita punya address, kolomnya adalah address pula, dan type, kolomnya adalah type. Oke, well done. Kita save. Kemudian kita berikan sebuah if, dimana di sini adalah menggunakan filter. Jika variabel
name terdefinisi, maka artinya kita dapat simpulkan bahwa recordnya ada, record yang dicari memang ada, sehingga kita bisa memberikan respons ke depan dengan value-value yang kita dapatkan dari database. Oke, berikut kita akan membalas responnya dengan konten payload JSON, berupa JSON. Di sini variabel-variabel yang kita dapatkan dari database akan kita masukkan ke dalam payload factory dengan format $1, $2, dan $3. Di sini kita bisa mengganti dolarnya dengan nama variabel yang kita dapatkan dari query database. Oke. Ya, update. Dan oh ya, ada satu yang terlupa. Kita akan berikan code penanda bahwa proses ini sukses dengan 00 dan message adalah sukses. Oke. Update. Jika variable name tidak terdefinisi, maka kita perlu mendefine sebuah payload yang menunjukkan bahwa query tersebut gagal. Oke, kita berikan code 02 untuk message data not found. Oke. Update. Kemudian kita akan memberitahukan kepada InSequence bahwa kita akan membuat respon, dan respon tersebut merupakan JSON format. Oke. Dan kita berikan media terakhir yaitu respon. Oh ya, dan lupa, maaf, kita perlu melakukan logging sebelum memberikan respon. Operation stepnya adalah response. Oke. Save and update and save. Oke. Yang kita define adalah tadi memiliki konteks sub, kemudian resource-nya adalah view / subscriber ID. Kita punya subscriber ID 1. Oke, di database, maka kita define 1, kemudian kita gunakan metode post. Let's try. Oh, kita mendapatkan 202 accepted. Oke. Maka kita perlu melakukan perubahan di sini. Pada metode get,
defaultnya pada InSequence disetting oleh ISB untuk memiliki properti no entity body, di mana properti ini akan secara langsung menghilangkan seluruh payload yang terdapat pada InSequence, sehingga kita perlu untuk melakukan removing properti tersebut agar kita dapat memberikan balasan berupa payload. Oke. Kita coba kembali. Oh, masih 202. Kita cek lognya. Iya, tampaknya ada kesalahan di sini. Unknown colon name in field list. Oh, kolomnya adalah names. Oke, kita ubah menjadi name dan kita save dan kita coba kembali. Yep, that's it. Kita telah mendapatkan respon name, address, type, code 00 dan message success. Oke. Secara tidak langsung kita mendapatkan sebuah error yang seharusnya dapat kita atasi dengan mendefinisikan fault sequence di sini. Oke. Jadi seperti sebelumnya, waktu mendefinisikan registration, kita definisikan fault sequence sebagai berikut. Response code, code-nya adalah 01 dengan message field. Oke. Save. Kemudian kita beritahukan kepada fault sequence bahwasanya kita ingin melakukan responnya berupa JSON. Jangan lupa untuk melakukan login dan tipe error karena ini adalah fault sequence. Go. Operation dan stepnya adalah for K. Terakhir kita tambahkan mediator respon dan save. Jika tadi di awal kita pertama coba gagal, maka kita coba membuat satu lagi kesalahan dengan mengubah field name menjadi names. Ya, kita coba, seharusnya ini menjadi salah. Oke, that's it. Oke, jika kita kembalikan fieldnya menjadi names dan kita save. Ya. Oke, perlu ditekankan bahwasanya mediator DB-lookup pada ISB ini hanya bisa menselect single row. Artinya jika terdapat many rows yang diselect, dia hanya akan mengambil satu row paling depan untuk dikembalikan hasil dari DB-lookup mediator. Oke.
kita akan melanjutkan untuk membuat mediator selanjutnya, yaitu modification. Di sini kita akan mulai dengan operation seperti biasa, modification. Oke, seharusnya modification ini akan tidak jauh berbeda value-nya dengan registration. Maka kita akan menggunakan cara cepat untuk mengcopy mediator-mediator yang ada pada registration dengan menggunakan source view. Oke, tadi kita sudah mendefine operation di sini. Selanjutnya kita hanya tinggal mengcopy di bawahnya sampai mediator respon. Oke, cancel. Kita kembali ke resource modification, kita edit kembali ya, langsung menuju source view, langsung kita inject. Yep, kita kembalikan kepada design view untuk mempermudah. Kemudian apa yang perlu kita rubah adalah db report. Kita harus mengubah SQL-nya, update subscriber set name, address, type, subscriber ID sama dengan oke. Jadi parameternya akan seperti ini. Yang pertama kita akan ubah name, mappingnya kepada name, address yang kedua, type ketiga, dan subscriber ID yang terakhir. Oke. Ini adalah payload untuk menyatakan sukses. Well done. Kemudian kita save. Jangan lupa modification menggunakan put, update, dan kemudian kita save. Oke. Ada satu yang terlupa. Kita lupa untuk mendeskripsikan subscriber ID. Ya, supaya lebih cepat, saya akan langsung memodifikasi XML-nya. Kita taruh di baris paling atas subscriber ID. Oke. Yap. Dan dia pasti sudah ada di sini. Oke. Langsung kita save, update, dan save. Oke. Selesai. Kita gunakan payload pada registration, kita ubah menjadi modification, metodenya kita ubah menjadi put, dan kita tambahkan subscriber ID 1. Oke, ini tes name modif,
jalan panjang nomor 10 dan tipenya adalah monthly. Oke, kita coba. Yep, sukses. Tinggal kita cek apakah berubah. Yes, dia berubah. Tes name modif, jalan panjang nomor 10 dan tipenya adalah monthly. Sebaiknya untuk memastikan semuanya berhasil, kita dapat menambahkan sebuah kondisi di mana mengharuskan kita untuk menambahkan atau untuk mengecek apakah keberadaan dari subscriber ID telah di-define atau belum. Oke. Kita bawa ke atas sebelum melakukan proses database. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung switch ke source view. Kemudian sedikit kita edit di sini. Sebetulnya ini adalah format XML, jadi kita mengikuti kaidah-kaidah XML. DB report akan dilakukan jika subscriber ID telah di-define dan message success akan diberikan hanya jika dilakukan query. Jika tidak, kita akan langsung berikan respon tanpa melakukan query dengan kode 03 dengan message all mandatory field must be defined such as subscriber ID. Oke, kembali ke design view, update, save and close, dan update dan save. Oke, kita coba kembali tanpa menggunakan subscriber ID. Yup, respon code menjadi 03 dengan message all mandatory field must be defined such as subscriber ID. Well, that's it untuk sesi kedua kali ini. Kita akan lanjut ke sesi ketiga dengan resource delete. Terima kasih.